Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Setiardi dengan NIM 2403001020445, Prodi S1 PJJ Akuntansi, mata kuliah Ekonomi Makro kelas AK 205 dengan dosen pengampu Ibu Bunga Anissa Halaret, SMAK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan judul Analisis Makroekonomi Amerika Serikat pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Baik, langsung saja. Berikut gambaran umum. Amerika Serikat sebagai negara dengan produk domestik bruto terbesar di dunia memainkan peran sentral dalam dinamika ekonomi global. Struktur ekonomi Amerika Serikat didominasi oleh sektor jasa, teknologi, dan keuangan, dengan kontribusi besar dari perdagangan internasional dan investasi asing. Pada periode 2022 hingga 2024, perekonomian Amerika Serikat mengalami fase transisi dari pemulihan pasca pandemi menuju penyesuaian struktural akibat tekanan inflasi global. Lonjakan harga barang dan jasa, terutama pada tahun 2022, mendorong The Federal Reserve untuk menerapkan kebijakan moneter ketat melalui kenaikan suku bunga secara agresif. Kebijakan ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor konsumsi dan investasi. Sementara itu, indikator makroekonomi lainnya menunjukkan dinamika yang kompleks. Pertumbuhan PDB sempat menunjukkan pemulihan yang kuat di pertengahan 2023, namun kembali melambat menjelang akhir 2024 akibat tingginya suku bunga dan menurunnya permintaan eksternal. Indeks nilai tukar US dollar terhadap negara-negara maju juga mencerminkan pola penguatan pada tahun 2022 sebelum melemah pada tahun 2023 hingga 2024 seiring perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter. Outlook perekonomian. Yang pertama, inflasi. Data inflasi Amerika Serikat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari awal 2022 hingga akhir 2024. Lonjakan harga terutama disebabkan oleh krisis energi global, gangguan logistik, serta pemulihan permintaan pasca pandemi. Pada tahun 2022, tekanan inflasi diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina yang memicu lonjakan harga komoditas global. The Federal Reserve merespon kondisi ini dengan kebijakan pengetatan moneter yang agresif, termasuk kenaikan suku bunga acuan secara bertahap. Namun meskipun tekanan inflasi berhasil ditekan sebagian pada tahun 2023 dan tahun 2024, indeks harga konsumen tetap tinggi dibandingkan level historis. Kenaikan harga barang dan jasa yang persisten berdampak pada daya beli masyarakat dan memperlambat konsumsi rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, PDB. Pertumbuhan PDB Amerika Serikat menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam sepanjang periode analisis. Pada kuartal 1 2022, ekonomi Amerika Serikat mengalami kontraksi sebesar minus 1% akibat kombinasi tekanan inflasi dan gangguan global. Namun pemulihan mulai terlihat pada kuartal-kuartal berikutnya seiring normalisasi sektor tenaga kerja dan permintaan domestik. Puncak pertumbuhan terjadi pada kuartal 2 tahun 2023 dengan laju 4,4%, mencerminkan momentum pemulihan ekonomi dan peningkatan belanja pemerintah. Namun, pada 2024, pertumbuhan kembali menurun, mencapai hanya 2,4% di kuartal 4, dipengaruhi oleh penurunan konsumsi, hambatan ekspor, serta efek lanjutan dari suku bunga tinggi yang menekan sektor properti dan investasi. Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif, tingkat ekspansi ekonomi Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan melambat menjelang akhir 2024. Selanjutnya, nilai tukar.
nilai tukar US dollar yang diukur melalui indeks memperlihatkan pola penguatan signifikan pada tahun 2022. Peningkatan ini didorong oleh ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga oleh The Fed, arus modal masuk, dan ketidakpastian global yang membuat US dollar menjadi mata uang safe haven. Setelah mencapai puncaknya pada kuartal keempat 2022, indeks mulai menunjukkan tren menurun sepanjang 2023 hingga 2024. Penurunan ini disebabkan oleh ekspektasi pasar akan pelonggaran moneter di akhir 2024 serta mulai stabilnya kondisi geopolitik dan ekonomi global. Pelemahan nilai tukar ini juga berdampak positif terhadap daya saing ekspor Amerika Serikat, namun tetap menjadi tantangan bagi sektor impor dan beban utang luar negeri. Selanjutnya, neraca pembayaran dan perdagangan. Selama 5 tahun terakhir, Amerika Serikat mencatatkan defisit neraca pembayaran yang berkelanjutan. Grafik menunjukkan bahwa nilai defisit cenderung memburuk pada tahun 2022 dan 2024, setelah mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2023. Defisit ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam akun berjalan dan ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan eksternal. Faktor utama penyebab defisit tersebut antara lain adalah neraca perdagangan barang yang negatif, pembayaran bunga dan dividen ke luar negeri, serta arus keluar modal dari sektor keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat terus mengimpor lebih banyak daripada yang diekspornya dan menanggung beban pembayaran investasi asing dalam negeri. Selanjutnya, neraca perdagangan. Berdasarkan grafik neraca perdagangan, terlihat bahwa Amerika Serikat secara konsisten mengalami defisit perdagangan karena nilai impor secara signifikan lebih tinggi daripada ekspor. Impor meningkat secara linear dari tahun 2022 hingga awal 2025, sementara ekspor menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih lambat dan stagnan. Tren ini menegaskan struktur konsumsi domestik Amerika Serikat yang sangat bergantung pada produk impor, khususnya barang konsumsi, elektronik, dan energi. Di sisi lain, daya saing ekspor Amerika Serikat masih terbatas oleh fluktuasi nilai tukar US dollar dan tingginya biaya produksi domestik. Meskipun nilai tukar US dollar sempat melemah pada tahun 2023 hingga 2024, yang seharusnya meningkatkan ekspor, pengaruh tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah neraca perdagangan menjadi surplus. Baik, untuk kesimpulannya, selama tahun 2022 hingga 2024, ekonomi Amerika Serikat mengalami inflasi tinggi, pertumbuhan PDB yang fluktuatif, dan depresiasi nilai tukar. Neraca perdagangan dan pembayaran tetap defisit karena impor melebihi ekspor. Meskipun stabil secara makro, tekanan eksternal dan penyesuaian moneter masih menjadi tantangan utama. Berikut adalah referensinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.